fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Pertama dan terutama puja-puji kagungan Allah atas nikmat nu dipasihkeun ka urang. Semoga nikmat tersebut mampu kita gunakan untuk ibadah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan mudah-mudahan di akhirat kita mendapat pertolongan syafaat sehingga kita selamat dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramun, para kiai, para asatid, sesepuh ini sepuh yang banyak malam ini yang tidak saya bisa absen satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak. Teristimewa kepada Sohibul Bait Kiai Haji Zaini beserta seluruh keluarga besar. Mudah-mudahan beliau dan keluarga mampu meneruskan perjuangan almarhum dalam rangka menegakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan lupa ada mubalik kita Al-Muhtaram Kiai Khairul Ihsan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi bekal bagi kita untuk menggapai bahagia dunia akhirat. Aparatur pemerintah yang hadir, Bapak Camat, mungkin ada yang mewakili, Bapak Kepala Desa, hadirin hadirat, mudah-mudahan dengan barokah haul atau acara ini kita mendapat barokah dan akhirnya kita, anak kita, cucu kita, turunan kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada ahli-ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru kita yang dihauli, mudah-mudahan Allah selalu angkat derajat di alam kuburnya, Allah berikan rahmat, Allah tambah-tambah rahmat, dan mudah-mudahan tahlil sodakoh yang malam ini disodakohkan, tahlil yang malam ini dibacakan menjadi rahmat untuk beliau. Bibarakati umil kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah haul rahimakumullah, berbicara haul, berbicara alam yang berbeda dengan alam kedaul. Berbicara haul, berbicara tentang nikmat atau azab yang didapat oleh yang kita hauli. Maka kalau semasa hidupnya pejuang agama, penegak syariat, insya Allah yang kita hauli ini kuburannya raudhatun min riyadil jannah, yakin kuburan almarhum taman surga. Ya Rabbal. Dan bagi orang-orang seperti beliau ini adalah orang yang sedang menikmati dalam kondisi hari raya. Di alam sana sedang berpesta karena semasa hidupnya pada puasa. Lah kita sekarang yang harus dipikirin, Quran gagak baca, sholat melulu.
bini TikTok, bocah FF, engkong hotpot. Nah, kalau sekarang kita puasa, begitu malakal maut datang, mau diajak hari raya, siapa yang nggak senang? Tersenyum ahli-ahli Allah dan pejuang-pejuang agama Allah ketika datang malakal maut dengan penampilan yang tampan, wangi, senyum dan uluk salam. Maka bukan takut, mereka pun ingin segera. Bukan mereka itu gembir, mereka pun merasa bahagia, berpesta pora dikala datang ajal, gembira di alam barzah karena semasa hidupnya menegakkan la ilaha illallah. Maka kalau pulangnya bawa la ilaha illallah dakhalal jannah. Amin. Yakin apa enggak? Kenceng dong. Yakin ya? Iya. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi pintu surga itu kuncinya la ilaha illallah. Dan orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Oh, begini Pak Haji Budoli, di kampung saya ada orang sholat kagak doyan, ngadu ayam. Gak boleh ada janda. Seru tuh. Ada orangnya potongan begitu. RT biasanya. Nah, kalau seandainya dia mati ketika sakaratnya mengucapkan la ilaha illallah, berarti kan kunci surga tuh. Ya, apakah pintu surga langsung terbuka? Ingat hadirin rahimakumullah, kunci yang bisa membuka pintu itu miftahun lahul asnan, kunci yang bergigi. Kalaupun bentuknya kunci, alat kunci, tapi dimasukkan ke pintu tanpa giginya, nggak bisa kebuka tuh pintu. Lalu giginya apa? Taat, sholat, ngaji, Ramadan, puasa, berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti sesama. Ini gigi daripada kunci yang akan bisa membuka pintu. Kalaupun ada bentuk kunci tapi tidak ada gigi, jangan ngarep pintu-pintu bisa kebuka. Boleh orang mati bawa la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga, tapi karena dia nggak bikin gigi, nggak bikin taat, tidak bikin amal kebaikan, wayahna mampir heula di tempat musejen ku Allah lebih bikinkeun kuntu. Tahu sejen naon? Mampir dulu dah. Bongan kerhirupna ke sholat ke toat ayat la ilaha illallah mah. Maka disinilah pentingnya kita mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasul ketika ada yang sakaratul maut, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan olehmu mautakum el muhtador, orang yang dalam keadaan sakaratul maut dianjurkan, ditalkin, dituntun dengan membaca la ilaha illallah. Pelan-pelanan bapak kita sekarang, kita anaknya, talkinin kupingnya la ilaha illallah. Terus aja kalau bapak belum ngikutin la ilaha illallah, kalau bapak nyuruh ngikutin la ilaha illallah, udah jangan diterusin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ntar bapaknya bangun minta berkat ya.
Terus nalkinnya pelan-pelan, jangan kencang-kencang, jangan bikin gaduh hati orang yang sakarat, karena mereka sedang berjuang dengan setan. Senjatanya la ilaha illallah. Jadi nalkinnya pelan-pelan ya Pak. La ilaha illallah. Begitu. Jangan kencang-kencang. Ini nalkin yang sakarat, Pak. La ilaha illallah. Bapaknya bangun, ada Tuhan selain Allah. Tetap jadi subewok. Tahu ya? Baca la ilaha illallah. Nah, yang sekarang kita hauli pejuang la ilaha illallah bukan sekedar pengucap, tapi merasakan kehadiran Allah. Tidak sekedar dia yang merasa, memberikan rasa kepada orang yang mau mencari rasa. Diajak umat, dibuka kitab, disampaikan syariat. Beliau ingin semua umat merasakan kehadiran Allah lewat syariat. Maka kita jangan mikirin yang kita haulin malam ini. Yang kudu kita pikirin, kita nanti mati bagaimana? Boleh jadi mati di atas perut janda. Baru nikah 3 hari mati, jandanya masih muda, dia udah 4. Akhirnya dia ngos. Boleh jadi kita mati dalam keadaan naudzubillah su'ul khatimah, naudzubillah himin. Maka kondisi seperti itu tidak boleh, dan kita pun harus meminta selama kita hidup. Jangan pernah bosan meminta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Ya Allah, kami minta husnul khatimah. Ya Allah, kami sadar hamba yang durhaka, banyak dosa ya Allah, banyak salah dan keliru kepada Engkau ya Allah, banyak melalaikan ibadah kepada Engkau ya Allah. Tapi kami yakin rahmat Engkau lebih besar daripada dosa kami. Kami yakin ampunan Engkau lebih besar daripada dosa kami. Ya Allah, husnudzon kami kepada Engkau, Kau akan memberikan ampunan kepada kami. Husnul khatimah. Jadi ngedoa jangan bosan. Ya, kita masih sekarang doa lupa. Anak mau tidur juga dulu baca bismillah, kita diempok-empok. Sekarang bebek berenang. Dulu mau tidur anak ditidurin diempok-empok bismillah 21 falak kulhu 3 falak 1 anas 1 ayat kursi, tutup dengan bismika Allahumma ahya bismika. Kalau belum tidur juga paling sama bapaknya jadi kucing Pak. Iya, kambing rumah bilik dikit-dikit tidur dong, ada meong nih, anaknya ngomong itu mah bapak mah. Dulu begitu, kampung gelap hati terang. Sekarang kampung terang hati. Bapak-bapak di masjid hampir saja cahaya-cahaya kafe, cahaya yasin hari Jumat, cahaya sholawat dan marhabah hilang. Karena kita sekarang sudah lupa kalau masjid itu tempat mulia. Tasbih nggak ke bawah. Kalau ke masjid sekarang tasbih mah ketinggalan, tasbih ketinggalan, siwak ketinggalan, tapi handphone mah nggak pernah ketinggalan. Ya benar. Mana bang? Masjid. Wah handphone, wah kalau ketinggalan berapa urusan? Wah ada bomnya. Sebab di situ ada tulisan di kontak, tulisannya Yanto, padahal Yanti sebetulnya. Dulu kita pernah melihat tulisan di masjid, man takallama dunya fil masjid. Tulisannya juga
juga udah jelek banget zaman dulu. Ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Siapa orang yang berbicara urusan dunia di masjid, apapun itu, yang penting dunia, maka Allah akan melebur amal ibadahnya selama 40 tahun. Ngeri kita, takut kita. Lah sekarang kampanye di masjid. Betul. Sudah gitu calegnya kafir lagi, pakai sorban, pakai peci. Kenapa kita mau dibodohi? Dan kenapa kita menodai agama kita sendiri? Jangan mereka masuk masjid, jelas-jelas itu orang-orang kafir. Senyum dia tetap di belakang menikam, senyum dia tetap dia menganggap musuh kepada kita. Apalagi urusan politik. Masuk masjid, wahai para DKM, wahai para asatid, wahai para kiai, dan kita orang-orang biasa, jagalah agama kita. Kalau sudah membiarkan orang kafir masuk masjid, apalagi kampanye partai, berarti yang meruntuhkan agama kita bukan mereka, kita sendiri. Hadir bagaimana? Bentar lagi nih caleg. Betul? Aku saudara. Aku saudara. Alhamdulillah di aku saudara, cuma ngakunya jangan mau nyalek doang. Udah jadi lupa. Ya Allah. Kalau caleg ngaji, kalau caleg maulid, alhamdulillah. Tapi yang cakep mas setelah selesai mau jadi mau kagak ngaji sama maulidnya jangan ditinggal, betul? Mau nyalek datang ke kiai, mau nyalek datang ke ustaz, tapi kenapa setelah selesai yang menang kagak, yang kalah apa lagi? Apa? Surprise. Jadi nutang sama mertua. Maka para jemaah rahimakumullah, ada imam lagi ngimamin, handphonenya nggak di-share. Ada yang ngepel. Lagunya Juragan Eva. Nah, sholat kita yang rukunya cakep, sujudnya juga bertumanina, pas. Tetapi ketika kalbunya seperti itu, gak khusyuk sholat kalau handphone ketinggalan, harus ke bawah. Gak khusyuk sholat kalau handphone gak dibawa. Kemudian ketika sholat pun melayang-layang, maka sholat ini menjadi pemukul bagi diri kita. Sholat ini menjadi siksaan bagi kita. Oleh karenanya yang kita hauli, beliau sholat, beliau ruku, beliau sujud, karena roh beliau beda dengan kita. Orang-orang yang hebat di hadapan Allah, berjuang di agama Allah, mengibarkan la ilaha illallah tanpa pamrih, siang dan malam mereka serahkan semua kemampuan untuk agama. Ketika mereka sholat, maka sholatnya diterima oleh Allah. Ketika mereka wukuf di padang Arafah, maka hajinya diterima oleh Allah. Ketika mereka puasa, maka puasanya diterima oleh Allah. Maka kita pun tidak bisa seperti mereka. Cintailah mereka, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu. Nah, kita ikut hal ini bukti cinta. Mudah-mudahan di akhirat kita dibarengin masuk surga. Ya Rabbal. Jadi yang dipikirin kita nih, kita kalau mati anak kita tahu nggak ngehaulin kita? Kita kalau mati anak kita tahu nggak ziarah ke kubur kita? Jadi kita aja sekarang setahun sekali doang ziarah. Iya. Wajatan. Kamu mau nyalon lagi? Iya, dagang kuburan wajatan. Malah ada orang yang saking jarangnya jarah itu kuburan bapaknya nggak ketemu. Kata adanya, kuburan bapak di mana ya? Dulu mau dimari nih, pindah nggak mau bilang. Terus adanya ngomong lagi, coba bang serok itu sama abah. Bisa jadi nanti begitu.
karena ngajinya pada nggak doyan, ngajinya kagak doyan, pada nggak doyan sekarang. Yang mondok sama yang nganggur banyak yang nganggur. Dan kita juga sekarang melihat dari fase akhir zaman sudah mulai anak-anak kita jangan sampai ikut paham-paham yang paham itu berseberangan dengan paham aulia dan ulama. Tahlil nggak boleh, haulan jangan, jalan kubur jangan, muludan jangan. Lalu ngapain? Itu bid'ah nggak boleh. Tuh tukang tahu bulat kejar tuh. Bid'ah. Repot amat. Kalau sekarang kita melihat pulang-pulang dari Timur Tengah, dia pencak-pencak ngomelin ke kampung, bid'ah tuh, sesat tuh. Dulu mah yang berangkat ke Mesir, ke Timur Tengah, pulang dia lebih mantap akidahnya. Kenapa? Karena di rumahnya mondok dulu. Ada dasar, punya tauhid, tahu tijan, tahu dia Safinah, tahu dia Jauhar Maknun, tahu dia Jauhar Tauhid, tahu dia Umul Barohid. Jadi pulang itu tambah kokoh agamanya dengan manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Berapa sekarang pulang dari sana jadi wahabi? Di rumahnya kagak ngaji, mesantren kagak, amil kagak kenal, jurumiyah apa lagi, Safinah nggak kenal, tijan nggak kenal, bangga orang tuanya. Anak buah nyantren sono Mekah, berangkat Mekah, pulang. Jangan mulut, jangan tahlil, jangan. Maka kalau seandainya jauh-jauh anak kita ke sono belajar pulang jadi wahabi, awas yang di kampung aja dah akidahnya selamat insya Allah. Karena begitu Pak. Dari dulu juga tidak dibilangin sama kiai-kiai kita kalau ngaji yang jelas apa turunnya apa kitabnya. Makanya trenin anak juga sekarang hati-hati jangan ke pohon zaitun. Itu pohon yang gede, ada setannya namanya panciku hilang. Awal kita punya standar. Ini orang murtad apa tidak? Ya kita juga bisa menghukumi dengan keterangan yang sudah disampaikan oleh para ulama. Ijma ulama menetapkan kalau orang mengatakan Quran itu bukan kalamullah, sekalipun disadarkan kepada Rasul, tetap murtad. Murtad itu panci. Dulu pernah muncul panci tengkorak dulu. Musuhnya beri prima dulu. Ini kayaknya wajah layar tancap semua. Nontonnya di galengan di jerami. Nonton lebih berak. Tukang mulut kok jadi bohong. Siap. Iya. Sekarang kalau mengatakan Quran dan Quran itu hanya beda koma saja. Quran, Quran. Maka kalaupun itu sama, tidak boleh dipermasalahkan kalau diinjak. Ini kan mengatakan berarti boleh Quran diinjak. Murtad. Kurang apa lagi itu murtadnya si Panci? Ya Allah, belum apa yang Kalau saya sih panggilnya bukan Panci tapi Bobohoy. Maka kalau nggak ada kiai di kampung selesai Pak. Untung kita di kampung ada yang masih ngaji majelis ada, Safinah dibaca, sholat diatur. Kan kalau manhajnya jelas, fikihnya jelas, mazhabnya jelas, ya ibadahnya juga jelas. Itu mazhab Soekarno. Kapan Soekarno jadi mujtahid?
itu karena bukan mujtahid. Walaupun mujtahid, kalau ghair mudawan nggak boleh kita ikut. Yang mujtahid mutlak, yang mudawan itu 4: Maliki, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali. Ikut mana boleh, yang nggak boleh yang nggak bermadhab, dan bermadhab pun tidak boleh kalau kepada bukan. Ya Allah, sholat ngaco, perempuan di depan. Kalau itu jadi terus enak banget kita di belakang. Alhamdulillah, ini kan aturannya jelas. Laki-laki barisan pertama yang sepuh-sepuh. Kalau laki-laki barisan pertama. Barisan kedua anak laki-laki yang muda-muda, yang kecil-kecil. Barisan ketiga unsa. Siapa unsa? Orang yang terlahir dengan kelamin ganda. Jadi barang perempuan ada, barang laki-laki ada. Itu namanya hunta. Jadi punya laki ada, punya perempuan ada. Tinggal belokin. Nah nanti di belakangnya baru perempuan. Jadi perempuan di belakang. Apalagi itu punya perempuan di depan, di sampingnya orang Kristen. Ngapain Kristen ikut sholat? Kalau ini pemikiran dan pemahamannya sendiri, tidak ditularkan kepada orang lain, sesat. Tapi kalau seandainya ditularkan, paham itu diajarkan, lalu dididik murid-murid mereka dengan paham hasil pemikiran otaknya sendiri, ini tidak sekedar sesat tapi menyesat. Dhalun mudil. Ya Allah. Cabok. Azan kacau. Kan kalau azan tuh Syekh Zainuddin Malebari kan jelas tuh sunnah. Kita kalau azan nih telunjuk masukin kuping supaya suara ngumpul. Jadi suaranya kencang, terdengar oleh halayak ramai, yang nyangkul, yang di pasar, terdengar. Sekarang teknologi canggih, ada mic pegang di atas, tetap aja sunnah kita agak begini. Jadi tong, telunjuknya masukin kuping, tapi jangan dijilat, pahit. Jadi azan, muadzin, dan kita yang mendengar sunnah menjawab apa yang dibaca oleh muadzin sesuai apa yang dia baca, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan taswib as-salatu khairum minan naum di adzan subuh, saddaqta wa barrata wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Jadi adzannya lurus saja, kecuali hayya 'alas shalah, nengok kanan kuping ini, hayya 'alas shalah. Mau hijaz, mau jaharkan, syikah, boleh. Ini azan kayak ngajak perang. Allahu Akbar.
Ya dulu gimana? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kesononya hayya sholat. Ntar kalau udah begitu ntar ngedoanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini sesat, sengaja dibuat untuk menghancurkan Islam, sengaja dibuat untuk mengacak-acak ahli sunnah wal jamaah. Maka sampai saat ini siapa yang berani bersuara menyesatkan Al-Zaitun? Hanya ulama ahli sunnah wal jamaah. Mana tuh ustaz-ustaz yang bid'ah maulid, bid'ah rajabat, bid'ah ziarah kubur? Tidak boleh, mereka tidak bersuara. Maka ulama-ulama kampung yang tidak punya nama, yang tidak punya kepentingan, yang tidak viral, mereka berani menyuarakan kebenaran walaupun dengan 3 orang lewat kitab yang dibaca. Ini ulama ikhlas namanya, Pak. Ada orang yang ngaku ahli, hanya ngaku saja, dia ingin diaku oleh orang sementara dia membohongi dirinya sendiri. Capek ya, orang pengen viral capek, sampai berani mengatakan nasab Rasulullah anak cucunya terputus, pengen viral doang, capek. Dan dia berhadapan nanti dengan baginda Nabi besar Muhammad. Maka yang ikut organisasi apapun itu lihat dulu. Maka yang mau masuk dalam satu kerumunan lihat dulu. Kalau orang mengatakan Rasulullah anak cucunya terputus, sementara Anda mengaji kitab yang dikarang oleh anak cucu Rasulullah, satu saja, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wali kutub, kitabnya dibaca oleh saudara, diajarkan kepada santri dan murid serta masyarakat oleh saudara, yang jelas-jelas beliau kewaliannya, dan tidak mungkin diangkat jadi wali kutub kalau dia pembohong nasab, mengaku keturunannya padahal bukan. Tidak mungkin mereka jadi orang yang dikasihi oleh Allah kalau mereka itu pembohong. Tidak mungkin kitabnya sampai sekarang dibaca kalau mereka bukan orang yang punya makom ikhlas. Mereka mengarang kitab bagaimana karya-karya Habib Abdullah bin Al-Haddad, Nasoihud Diniyah, Adab Sulukil Murid, Da'watul Tamah, Risalatul Muawanah, Wasaya Nafi'ah, dan sederetan kitab-kitab karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad dibaca oleh ulama, bahkan menjadi para wali dengan wasilah kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Apakah kita berani mengatakan kalau beliau bukan cucu Rasulullah, pembohong nasab, kawalan? Ya, sekarang rame. Ini ilmiah, itu bukan ilmiah, jahiliyah. Kita lebih percaya apa yang dikatakan oleh Mama Bakri Sempur Pleret dalam tukilannya. Ada 2 yang harus diwaspadai di akhir zaman. Dikala mereka muncul, awas, la tujalisuhu wa la taqulu ma'ahu, jangan kamu duduk dengannya, jangan makan bareng-bareng sama mereka. Akhirnya jangan pro mereka dan jangan mendukung mereka, jangan kita ikut pendapat mereka. Siapa mereka? Pembenci sahabat, yaitu Syiah. Dan siapa mereka? Pembenci Ahlul Bait, pembenci anak cucu Rasul. Salah satu orang yang benci diantaranya orang yang meragukan nasab para habaib sebagai anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Kalau saya ditanya, saya ikut Imam Abu Bakar daripada orang sekarang. Mereka punya kepentingan. Ada yang ngaku-ngaku wali, maju, doa telanjang. Masa maju lillah masih sempat bikin konten? Bohong. Orang yang sudah maju, mereka pun bisa jadi majnun, gila kepada Allah. Tidak ada yang lain dalam diri selain Allah. Gak mungkin keburu bikin konten, gak mungkin punya YouTube, gak mungkin memberikan komen-komen yang komennya itu miring dari syariat.
Maka sebelum kita bertorikoh, syariatnya benerin dulu. Jangan ngaku-ngaku ahli torikoh, syariatnya nggak beres. Dan kita ini cukup menjadi pecinta sajalah, karena untuk mendalami dunia itu tidak mudah. Cinta saja cukup, insya Allah kita selamat. Amin ya robbal alamin. Ada ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya suruh nyantren, ya Bu ya. Jangan sampai anak kita ketika kita meninggal mereka berjalan dengan akidah yang berbeda, karena mungkin di handphonenya punya teman. Saya ingat tuh ada di Sewan tuh sekolah tuh karya bangsa, yang punyanya itu dulu kalau tahlilan di Perum, saya sering tahlil di situ, terus tahlil itu yang sering undang anaknya tuh. Pas pertemanan di Facebook ketika tahlil marah-marah, jangan, ini nggak boleh ternyata. Nah itu gara-gara pertemanan di Facebook. Sekarang juga kita kan sadar atau tidak sadar waktu itu habis oleh medsos. Baca WA dari jam 8 sampai jam 9 ketawa sendiri kayak kurang. Itu ya, motor sendiri kayak kurang. Diedit, yang tepok dilempengi, yang hitam diputih, kayak ompong benerin. Maka pas ketemu ternyata, di gambarnya masya Allah, aslinya masa gini gitu. Ya. Mondok, anak kesuruh pada mondok, biar kita pas meninggal anak ziarah, kirim Fatihah, sholat hadiah, masya Allah bahagia tuh orang tua tuh. Kadang-kadang kan kita sekarang terobsesi anak pengen punya gelar, tapi jangan lupa akhirnya kan mati. Dan bekal mati adalah amal, beramal ibadah kepada Allah kudu pakai ilmu. Anak kita sarjana ekonomi, menghadap Allah bukan pakai ilmu ekonomi, bukan waralaba, bukan debat, bukan utang, tapi fikih, tauhid, tasawuf. Anaknya mau gelarnya banyak, S1 selesai, S2, S3, sampai pada dingin badannya. Tapi pas baca Quran dielol, sholatnya nggak beres, menyesal. Ya Allah. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika berbicara tentang hal yang kita saksikan dan bukan di tempat ini saja, orang-orang digerakkan hatinya untuk ikut hawa, karena yang dihauli ini ruhnya sudah berbeda dengan kita. Ruh yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda dan memberikan efek yang berbeda. Orang boleh doanya sama, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Kita baca doa itu sementara ulama juga, kiai juga, orang khusus baca doa itu boleh jadi pasehatan kita, tapi ternyata kadarnya beda di hadapan Allah karena ruhnya beda. Orang wukuf di Padang Arafah tanggalnya sama, tapi mabrurnya beda karena ruhnya beda. Ya. Nah, kita malukan mikir duit, ganti motor, ganti mobil, nambah ini, gitu kan? Iya. Yang nggak masalah, nggak boleh. Laki-laki punya istri sampai 4 boleh. Boleh ya, Pak ya? Iya, boleh. Boleh berantem begini. Pikiran kita, roh kita, kalau punya duit beli anu, kalau punya duit bikin anu. Pas ditanya buat apa? Bukan buat ibadah, buat nyantai, buat saya senang-senang. Tapi orang yang rohnya beda, punya duit
bikin apa itu? Oh ini majelis. Bikin apa ini? Oh ini pondok. Bikin apa ini? Ini anak-anak kalau yang apa namanya yang nalar Quran suka terganggu, maka dibikinkan tempatnya. Jadi ruhnya sudah memikirkan akhirat. Wajar Allah berikan keistimewaan. Ibu-ibu ruhnya sekarang, besok Bang Emok gimana? Nyampe kali Bang Emok? Nyampe lah. KTP gua di Bang Emok. KTP dia punya utang di Bang Emok buat nutupin Bang Emok yang pertama, minjem lagi ke Bang Emok yang kedua pakai KTP lagi. Udah punya 2 utang Bang Emok, minjem lagi punya KTP mertua. Kata tukang bank ini masih ada orangnya, oh di Sukabumi gitu, di Balikpapan. Jauh banget, bisa ketemu nggak? Oh nggak bisa di Balikpapan, nggak ada sinyal gitu. Waduh, KTP mertuanya udah mati pakai minjem duit tukang Emok. Mertuanya ngejerit di kuburan. Kebangetan lo, bukan kirimin Fatihah, kirimin angsuran. Jadi memikirkan apa kita, maka itu akan menghasilkan nilai di hadapan Allah. Seorang yang alim, kalau sebatas ilmiah saja tidak amalia, apa bedanya dengan orang jahil? Sekarang orang yang alim, dia pun mengamalkan ilmunya, tapi tidak ada khosyatillah, rasa takut kepada Allah. Apalah artinya ketika kita memiliki kemampuan tapi tidak diamalkan, setelah mampu dan beramal tidak ada rasa takut sama sekali kepada Allah, maka insan kamil, orang yang sempurna, mereka itu ilmiah, tidak mungkin diangkat jadi wali kekasih Allah kalau bodoh. Mereka itu amalia, tidak mungkin istimewa di hadapan Allah kalau tidak beramal. Dan yang lebih dominan adalah mereka khosyatillah, ada rasa takut kepada Allah, maka dalam hatinya tidak boleh goflah, tidak boleh lupa, tidak boleh lalai kepada Allah, sedetik pun tidak pernah lupa kepada Allah. Wajar ruhnya istimewa, maka diberikan keistimewaan pula oleh Allah Subhanahu. Dari pertama dikebumikan guru kita Abah Cilamo, sampai saat ini belum pernah sepi yang ziarah. Kalau kita melihat kan dandannya gua keren, ya Allah. Pas masuk kamar tidur beliau hanya tikar dan bantal kecil saja, saudara. Kita kamar mandi cakep, WC-nya mereka toto, WC duduk ada, WC diri taing gopeng, ada shower, sumber, ada air panas, ada air dingin. Ya Allah, orang kedau di hotel tembok warna merah, aduh panas, lato-latonya gini. Ternyata hanya WC biasa dan ember kecil, keran satu dan padasan. Kita melihat luar biasa, gagah. WC-nya anu kali ya, ada sarang. Maka kadang-kadang kita tertipu melihat orang kalau sekedar pandangannya zahir. Jangan sampai kita tertipu dengan orang yang mereka itu hebat, ilmiah, mampu menghitung, bisa beretorika, bahkan mampu menjabarkan detil, mengalahkan orang-orang yang khusyuk
dan orang-orang yang khusus, tapi karena sebatas ilmiah tidak ada khosyatillah, hanya simposium dan seminar saja, tidak sampai ilmunya itu menjadi kendaraan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seminar, debat, dia nyari dari kitab-kitab. Ketika pembahasannya tasawuf, kitab sufi turun semua. Minhajul Abidin turun, Ihya Ulumuddin jadi rujukan, tapi bukan untuk diamalkan. Yang di situ ada khosyatillah hanya untuk jidal, maka ilmunya hanya sebatas sampai perdebatan saja, bukan jadi kendaraan menuju Allah Subhanahu. Oleh karenanya lihatlah kiai-kiai kampung, ulama-ulama yang tidak punya keinginan, tidak punya kepentingan, tidak punya keinginan viral. Mereka tidak pernah melihat jamaah banyak, nggak bangga sedikit, nggak sedih, karena jamaah itu bukan tujuannya Allah. Ayo saja dari pasal ke pasal ngaji Safinah. Ini ulama-ulama khos yang diistimewakan oleh Allah. Insya Allah guru kita pun termasuk dari mereka, dan kita di akhirat akan disatukan dengan mereka kalau kita cinta kepada mereka. Amin ya robbal alamin. Iyalah, kita juga kan bakal mati, baru rahmat. Ibu-ibu bakal kita ngeliat kita ngikut. Saya udah ngomong banyak. Bapak-bapak kalau mati istri nemenin nggak di kuburan? Ibu, kalau ibu mati laki nemenin kagak? Terus kalau ibu mati laki kawin lagi apa kagak? Alhamdulillah. Sudah tahu jawabannya ya? Maka jangan nanya-nanya begini, Bang, kalau saya mati abang kawin lagi apa kagak? Lu nanya begitu, lu belum mati juga gua udah mikirin kan? Cekik aja bu. Beli spring bed, moy pakai di dunia, beli lemari, baju mahal. Ibu meninggal, tuh baju dipakai bini muda. Buat ngelamar muda. Iya, daripada beli. Ngelamar muda. Ini pulang berantem spring bed, ya Allah, ibu boleh mutang sampai lunak, ibu mati. Sekarang pakai istri baru guling-gulingan di situ. Sakit apa kagak, Bu? Sakit. Iya, udah mati juga sakit. Mati juga masih sakit. Ini manusia apa bukan? Artinya yang kita upayakan tuh baju, spring bed itu ternyata akan ditinggal, tak bermakna bagi alam bangsa. Nah sekarang kita nih semua nih belum berpikir bahwa akhirat tekak. Buktinya beli handphone 6 juta berani, tapi kemarin Idul Adha korban 5 juta kambing belum berani. Ada yang usianya 50 tahun belum pernah korban 1 ekor kambing pun. Kenapa? Motornya NMAX gede kan, PCN, mobilnya ratusan juta, tapi belum pernah korban. Berarti belum mikirkan akhirat. Kalau paketnya habis galau, video nggak bisa dibuka muter, berangkat ke counter ngisi paket yang punya duit 100.000 udah. Kalau ada 50.000. Kalau sebulan 10 kali yang 100.000 berarti 1 juta. Kalau 50.000 dah kecilnya tuh berarti 500.000.
sebulan 500.000 kita berani buat main-main. Tapi ketika ada yang minta jariah, kardus muter, di kantong ada duit 100, ada duit 50, ada duit 20, ada duit 10, ada duit 5.000, ada duit 2.000, kira-kira yang keluar berapa? Kurang keras, yang keluar berapa? Ada yang ngasih ibu-ibu ngasih 5.000, kembali 3.000. Beli skincare. Nih, perempuan mukanya banyak obatnya. Repotin mau nanya obatin dulu. Kali-kali kasih insektisida. Skincare 500.000, 600.000, tapi kenapa? Kita baru sampai membeli sesuatu untuk keindahan diri yang sifatnya zahir, sementara yang untuk akhirat kekal dan abadi kita belum berani. 2.000 kayak WC. Nah, kalau sekarang ibu-ibu hari Minggu ada yang punya sepeda goes, kuat dia goes sampai ke bandara, kuat dia goes sampai nyebrang dia ke Tanjung Pasir sana. Tapi masjid di samping rumahnya nggak kuat. Bangun gede. Yang begini gua demen. Kalau seperti itu berarti kita lari pagi kuat, kemudian malah ibu-ibu di kecamatan hari Minggu jogging. Ya, jogging ya. Ya, gimana? Jogging minggu pagi, bagus sehat katanya ya. Waduh, padahal usianya sudah sepuh. Lalu pakai kaos pendek, pakai celana pendek, celananya Adidas, betisnya teradas begitu. Pakai anduk di lehernya, 1, 2, 3, 1 lagi, ayo. Katanya bergopeng katanya. Kuat olahraga jam 7 sampai jam 8, tapi sholat duha dikala matahari ukuran 1 tumbak 2 rakaat pun tidak kuat. Nah, berarti permasalahan ini bukan masalah jasad. Jasadnya sehat, bisa naik sepeda, jasadnya sehat, bisa jogging, jasadnya sehat, sampai malam jam 3 mancing, jasadnya sehat. Tapi kenapa ketika naik sepeda 10 kilo, 20 kilo kuat, ke masjid nggak kuat? Jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Kenapa jogging di kecamatan kuat, tapi sholat doang nggak kuat, ke majelis taklim juga kagak? Nandakan jasmaninya sehat, rohaninya sakit. Kenapa? Beli handphone 5 juta berani korban, belum pernah ngisi paket 50.000, ngisi jariah cuma 2.000. Ini pun menandakan rohaninya sakit. Maka Fatihah, tahlil ila ruhi, bukan ila jasad. Karena ruh sekarang yang dihauli dan seluruh ruh orang-orang yang sudah meninggal perlu dikirim kebaikan-kebaikan. Irhamu mautakum bisodaqah. Rasul mengatakan demikian, kasih sayangilah ruh orang-orang yang sudah mati di antara kamu dengan sedekah, dengan sholat Quran, dengan ayat Al-Quran. Maka dikala kita masih hidup, bagaimana supaya ruh kita lebih sehat daripada jasmani kita? Aki-aki bawa tongkat, mana kong? Masjid coy. Dulunya preman, ada aja bukan? Masjid coy. Ada orang naik motor kenceng lewat, kata aki-aki selebel.
Insya Allah ke masjid dia bawa tongkat dengan jalan terbata-bata tertati-tati, kuat, rohnya sehat walaupun badannya sakit. Kita yang badan sehat nggak kuat ke masjid, badan sehat rohani sakit, maka rohani itu nggak jadi apotek rohani. Harus mujalasah dengan ahli rohani, harus mujalasah dengan orang yang ruhnya sudah diurus, harus mujalasah dan harus cinta kepada orang-orang yang mencintai orang-orang yang ruhnya bersih. Maka diajarkan kita menyambungkan diri dengan mereka lewat tawasul ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah summa ila arwah jami' ashabi Rasulillah, khususan yang 4 itu Abu Bakar Siddiq Umar terus Fatihah. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sebelum kita mengirim roh orang-orang yang kita maksud anu bin anu, pulan bin pulan, anu bin anu, maka kita pun harus memulai menyantelkan diri kita dengan mengirimkan Fatihah kepada ruh-ruh orang yang istimewa. Mereka tanpa Fatihah kita, mereka bahagia. Kenapa kita kirim? Supaya kita ini diampuni. Dan ada memo, oh, roh yang kita kirimkan dari keluarga kita ternyata diketahui oleh Sultanul Auliya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, oh, diketahui oleh sahabat Rasulullah, bahkan lebih tinggi lagi diketahui oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka kuat-kuatlah memegang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi nggak nyampe, kalau Wahabi nggak nyampe dan gak bakal ketemu, maka jangan dekat-dekat orang begitu, ya. Dikit-dikit mana dalil, dalil mana dalil, dalil itu ada dalil. Kalau dikasih dalil juga gak nyampe dia. Dikit-dikit ya itu haram, tidak boleh. Dalil mana dalil? Kasih rokok dalil dia. Masya Allah. Iya, nyari dalil dulu. Nah, kita kan ikut ulama, dalil kita ulama. Kita kalau nyari dalil dari Quran dan hadis bukan pantaran kita. Ada kelasnya, mujtahid. Kita mudalah orang biasa. Ulama tahlil kita tahlil, alhamdulillah. Ulama haul kita haul, ulama ziarah kita ziarah, dan ulama ngaji wujud kita bakok, kita pun ngaji wujud kita bakok. Mudah-mudahan sahibul hal yang dihauli tambah-tambah rahmat di alam raya, semakin diangkat derajatnya, dan kita yang hadir mudah-mudahan selalu diberikan rasa cinta kepada ahli-ahli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hanya ini yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.